jumpa lagi di Nikah Muda di Buas Entertainment. Episode keberapa ini ya? Nggak tahu lah ya. Kali ini bintang tamunya cantik banget. Halo Mbak. Halo juga Mbak Lydia. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. PPKM gini bisa baik-baik saja ya? Alhamdulillah. Sibuk ngapain? Sekarang sih lagi baru-baru buka usaha angkringan aja. Apa Kedai kopi. seringan apa? Kedai kopi. Kedai kopi ada Instagramnya? Ada juga. Boleh dipromo? Jangan lupa follow IG-nya onoroso_Malang. Itu kopi Khas Jogja. Oh, kopi-kopi khas Jogja. Macam-macam berarti ya? Macam-macam. Ayah sayang kita beli kopi. Jangan lupa mampir. Iya. Terus sibuk apa selain jualan kopi? Ada Urus anak jelasnya. urus anak. Sekarang punya anak berarti ya? Punya. Berapa? Duh. Mantap. 2. Keluarga berencana. Ngomong-ngomong berarti nikahnya umur berapa dulu itu? Dulu 20 sih. 20. Oh iya 20 iya tahun. iya, 20 nikah. Terus langsung punya anak atau Langsung punya sih. langsung punya kebetulan? Sampai sekarang pernikahannya langgeng atau Kalau dibilang langgeng sih nggak bisa langgeng ya, karena sudah cerai. Gitu. bisa diceritain kenapa? Sekarang umur berapa sih sekarang? Aku 25. Cerai di usia pernikahan enggak? Di 2019 jadi umur 23. Berarti 3 tahun nikah, Iya. cerai. Kenapa? Karena ada problem di problem tuh masalah ya. Ada problem di rumah tangga. Yang pertama ada KDRT, yang kedua dari sejak nikah itu nggak dikasih nafkah. Gitu. Kenapa dia gak kerja? Atau? Alasannya sih memang bener dia kerja, cuman ada cicilan motor kayak gitu. Mungkin juga itu nafkahnya nggak ngecukupin kalau buat nafkahin aku sama anak, kasarnya kayak gitu. Akhirnya lah aku sama nyanyi kayak gitu Mbak. Terus kalau dibilang aku target sih enggak kalau ke dia. Cuman ya itu. Terus akhirnya aku bilang kalau memang nggak nyukup, ya udah Nggak apa-apa. nggak apa-apa gitu loh. Tapi alhamdulillah selama berjalan 3 tahun itu tercukupi, walaupun ekonomi anak, terutama aku gitu Mbak. Karena kamu nyambi kerja juga. Iya. Terus berarti kan faktor keuangan sebenarnya nggak terlalu itu kan ya? Iya juga. Tapi ada KDRT sama dia selingkuh kayak gitu. Oh, itu yang jadi masalah. Teman sendiri jadinya. Enggak, ke KDRT itu kan biasanya itu kan kelihatan nih dari pacaran kan. Kalau misalnya emang dia di pacaran udah kasar, pasti ya rumah tangga ya mau gimana lagi, nggak mungkin dia Mbak. Oh, Nggak kelihatan dari situ. Jadi kelihatannya itu habis nikah. jadi kamu kayak menikahi orang yang berbeda. Iya. Kok gini ya? Padahal kita tuh nggak pacaran, cuman berjalan 2 minggu perkenalan. Terus dia tuh target kalau mau nikahin aku kayak gitu. Dan pada akhirnya Apa yang membuatmu yakin saat itu? Karena kan baru kenal 2 minggu. Kan awal mula memang aku janda anak 1 kayak gitu. Terus dia itu sanggup untuk hidup bareng sama anak aku. Dia juga berjanji kepada keluarga, kasarnya kayak gitu. Terus aku jelasin juga aku nggak mau kalau kita tuh pacaran, kasarnya kayak gitu. Aku maunya tuh langsung nikah. Dia sanggup. Dan kasarnya dia sanggup. Dalam 2 minggu itu dia langsung nanya ke orang tuaku. Langsung lah kita nikah ya. Ya udah kita nikah, punya anak kok beda gitu loh. Berarti kamu Dalam sama dia punya anak? Punya 1. Ikut aku juga sekarang. Ya gimana lagi, kalau takdirnya kayak gini kan harus dilakuin Mbak kayak gitu. Berarti kamu tuh taunya karena kenalannya cepet kali. Kamu pernah merasa nggak karena perkenalan cepet jadi nggak tahu Aku atau sih dia sebenarnya? Allah alam aja sih kayak gitu, karena dia bisa meyakinin kata-katanya itu. Ya udah, habis 3 tahun kok kelihatan banget kayak gitu loh. KDRT itu dengan masalah belanja kayak gitu. Maksudnya belanja harian, terus belanja bulanan tuh kasarannya buat susu pampers lah Mbak, contohnya kayak gitu. Kok
kok semakin menjadi-jadi, omongannya kasar nomor satu, yang kedua kok main tangan kayak gitu. Terus kan akhirnya orang tuaku nyuruh pulang. Nyuruh pulang itu tapi gak dibolehin sama dia. Aku minta antar juga nggak boleh. Berarti posisinya orang tuamu tahu kalau kamu tuh dipukulin sama dia? Tahu. Bahkan sampai orang kampung itu juga nonton, Mbak, kasarnya kayak gitu. Loh. Mau ikut campur itu pun nggak bisa karena udah rumah tangganya orang kan kayak gitu. Sampai apa ya, urusan kepolisian juga pernah kayak gitu. Cuman dia nggak ada kata maaf sama sekali sama keluarga. Terus dia tuh nggak malu juga, kayak berasa nggak salah gitu loh, Mbak. Kamu tuh berarti dipukulin di depan tetanggamu? Iya, pertama itu di dalam kamar. Akhirnya kan daripada aku dibunuh karena ada sajamnya, senjata tajam. Dan pada akhirnya kan aku pasti ada pembelaan. Keluar dari kamar, orang tuanya dengar, itu masih ikut mertua sih. Terus kan pada akhirnya keluar, ditanyain nggak bisa omong, Mbak, soalnya suasana sudah keruh. Kayak gitu. Dari itu keluarlah aku dari rumahnya itu. Kok semakin dikejar sama dia. Bahkan sampai diseret-seret. Kayak gitu. Padahal itu posisinya masih hamil, anak yang terakhir ini. Dari umur berapa ya? Udah besar hamil. 3 bulan. 3 bulan itu di pinggir jalan, Mbak, pertama. Yang kedua, yang umur 6 bulan tuh di rumahnya itu. Berarti sering berantem ya? Sering banget. Padahal terutama aku minta antar doang ke rumah. Tapi dia malah marah-marah. Maksudnya dia tuh pesennya diem, kasarannya kayak gini. Aku menengahin deh omah, nggak usah nandi. Ya mungkin karena aku hamil, tapi kan posisinya lama nggak pulang. Terus kangen lah, Mbak, ke orang tua. Kayak gimana ya. Lagian kan pulangnya ke orang tua gitu loh, bukan main. Kalau memang nggak bisa antar kan pasti aku bisa pulang sendiri, kasarnya bisa dijemput. Tapi dia nggak boleh kayak gitu. Akhirnya dia berontak. Ya bun, kok kayak gini sih, aku bilang gitu. Cuman mau ke orang tua aja. Iya, sampai nekat pesen Gojek itu diem-diem, Mbak, aku. Karena ingin pulangnya. Maksudnya aku gini ingin kangen sama orang tua itu dong. Aku pengen bilang kalau sebenarnya aku tuh di rumah mertua kayak gini. Aku pengen pulang balik gitu loh. Kalau memang kamu nggak mau, ya wes. Tapi kan memang kita cari jalan tengah. Kalau nggak mau ikut di rumahku, nggak mau ikut di rumahnya dia, kita jalan tengah itu ngontrak atau kos kayak gitu kan. Dan pada akhirnya kita tuh kos, nggak bisa kontrak. Kos itu mulai umur 8 bulanan. Kehamilan. Iya, sampai lahir anakku umur 5 bulanan itu, baru aku pulang karena memutuskan cerai itu tadi, Mbak. Ya udah. Terus dia sepakat ngekos. Dalam artian ngekos itu tadi aku yang nanggung. Walaupun 450 sampai tetap nyanyi, Mbak. Susu kehamilan kan pasti dong. Ya. Iya. Terus ke setiap harian makan. Kompor nggak punya. Pulang pun, maksudnya pulang ke kos itu nggak ada apa-apa. Maksudnya kayak Magicom, kipas, TV masih nggak punya sama sekali. Jadi cuma ada kasur gitu. Kasur pun dari kosan. Jadi bawa satu koper itu cuman alat-alat pakaian, terus alat mandi, cuman kayak gitu doang. Akhirnya kan seiring berjalannya waktu, aku itu nyanyi itu tak kumpulin, Mbak. Kalau kamu nyanyi, anakmu gimana? Kan masih hamil itu. Ya, kalau sekarang kan sama neneknya. Oh iya. Ya udah. Terus akhirnya punya kasur lah, Mbak, spring bed kayak gitu. Maksudku tuh biar lebih biar kamu tuh nyaman kayak gitu loh. Malah dirobekin. Kenapa? Karena nggak terima kalau uangku tak pakai sendiri. Rokok, bensin tiap harinya tuh dari aku. Belanja pun buat masak pagi doang itu juga aku, Mbak. Pernah aku minta dikasih 20 itu dilempar kayak gitu, Mbak. Kan ibarat kata aku cuma minta buat belanja, buat makan ya. Aku cuma sekali doang, Mbak, itu dikasih uang 20.000. Dilempar juga. Ya wes, akhirnya aku kan terima. Dalam artian terima, ya Allah kok kayak gini. Cara tanggung jawabnya itu loh. Padahal aku masih bener nyanyi juga hamil tua. Terus akhirnya pinginlah dia tuh punya sepeda daripada nanti gantian sama
misi ya. Iya. Daripada ganti sama keluarganya kan mending kita punya sendiri walaupun utang kasarnya kayak gitu. Tapi kan untuk mencukupi kebutuhanmu dan Kan aku yang bayimu masih- aja. Iya kan kamu sendiri gitu loh. Tapi Iya. kenapa dia minta motor? Karena aku bilang daripada tiap hari itu disuruh pulang ke Singosari, mending kita itu punya sepeda sendiri buat jalan lah kasarnya kayak gitu. Karena aku tiap Kerja. hari nyanyi pun kadang sampai ojek sendiri mbak, tetangga kos itu yang saksinya. Terus pada akhirnya kan lahiran tuh dia pulang ke rumahnya bawa satu kresek baju. Dia bilang minta cerai sama aku karena aku nggak bisa bayar sih saat itu sepedanya kayak gitu loh. Bener dia yang minta, yang ngambil sepeda, cuman yang nyicil juga aku. Walaupun 900.000 dalam 1 bulan mbak, kalau di total semua ekonomi kan banyak sekali kayak gitu loh. Kamu harus bayar kos juga. Dengan aku kan sebenarnya 9 bulan tuh harus resign lah kasarnya. Resign nyanyi, resign kalau usaha sendiri di rumah di kos kasarnya bisa. Cuman kayak gimana ya mbak, ya ampun. Aku sih selalu berdoa sama Yang Maha Kuasa semoga tercukupi terus, dan alhamdulillah di saat mau lahiran itu keluarga Ada aku masih rezeki. ngerti, iya juga ada rezeki. Keluarga besarnya dia tuh nggak ada sama sekali buat ini loh, buat cucuku. Waktu itu pun di rumah sakit aku operasi butuh darah 2 kantong saat itu karena ngedrop juga bisa, kecapean selama hamil juga bisa. Terus lagi saat itu kan apa ya mbak, kasarnya di KDRT terus tuh kan tertekan, Stres, sakit banget kayak gitu. Cuman kan aku nggak berani ngomong, aku juga harus bisa cuman gitu toh. Dan pada akhirnya ternyata ngedrop itu saat mau operasi, ada tensi, terus sempat koma juga sih saat itu. Koma itu 2 jaman mau operasi yang kedua ini. Dua-duanya kan operasi tuh mbak. Terus dokter bilang harus diambil darah 2 kantong, itu pun di rumah sakit nggak ada stok, harus ke Kepanjen. Siapa lagi kalau bukan orang tua aku yang ngambil kan. Akhirnya dia ngapain? dia di rumahnya mbak saat itu. Akhirnya kan kita berusaha telepon biar dia ke rumah sakit ngambilin doang kantong darah itu tadi. Akhirnya diambilin sama dia. Ya alhamdulillah dia sadar, diambil juga, tapi waktu anak lahir dia nggak ada di Kepanjen. Dia kan nganternya juga ke rumah sakit kah? Iya. Kenapa Tapi nggak saat itu langsung pulang lagi mbak. Nggak tahu kenapa kok bisa loh. Akhirnya yang adzan juga ayah aku, Pak Ade sih saat itu, cuman tak panggil ayah. Dan akhirnya kan besoknya waktu pemulihan itu keluarga besar jenguk. Cuman itu yang paling sakit mbak. Kenapa nggak ada itikat? Oh ini cucu pertamaku, tak tukok nih lah. Bingkisan kasarnya kan pakaian bayi cuman berapa sih mbak ya. Terus dia bilang sebentar ya Nduk, tak ke pasar dulu nanti tak balik. Tapi nggak balik mbak, bayangin loh, cuman itu keluarga dari dia. Iya, dengan disitu bisikan katanya siapa namanya Bude, kok Kak mati aja sih, bilang kayak gitu. Karena yang dari dulu yang paling sebel sama aku di keluarganya itu Budenya. Sampai dibilang kata jorok di depan mata kalau dia bener-bener, aku tuh punya bukti kasarnya kayak gitu ya. Bukti itu bukti kuat dia selingkuh. Karena itu saat aku mau pulang ke sini sama ojek, pulang nyanyi tuh mbak, ngeliat dia itu boncengan sama perempuan. Tapi aku nggak bisa video kasarnya kayak gitu, cuman foto doang. Tapi kan plat nomor itu ada mbak, tapi dia ngelak loh di depan keluarga besarnya. Dan keluarganya percaya sama dia? Enggak, percaya loh, nggak mungkin lah suamimu kayak gitu. Siapa yang nggak, aduh ya ampun, aku bilang gitu. Terus akhirnya kan Bude, nggak mungkin lah masmu itu sampai kayak gitu. Loh ini loh mbak, aku punya bukti. Dari situ kita berantem besar-besaran mbak, sampai yang kedua kalinya RT sampai datang di depan rumahnya dia, sampai banyak orang kampung lihat. Iya tuh. Ya ampun, aku bilang gitu. Akhirnya anak lahir, pasti kan ada syukuran kan mbak, anak baru sampai rumah itu. Kenapa dia juga nggak pulang ke rumah aku?
Dia tuh berarti waktu keluarganya datang di rumah sakit dia nggak ikut. Dia nggak ada, Nggak nggak ikut. Cuman Terus waktu ibunya. syukuran di rumah dia juga nggak ada lagi. Nggak ada. Terus kan akhirnya butuh kayak bunga ke pasar. Ya. Siapa lagi kalau di rumah kan pasti orang tua. Kalau orang tua pastinya masak di rumah. Aku mbak nekat pakai sepeda walaupun masih Kamu sakit. kan habis operasi. Iya. Nekat sepedaan ke pasar itu mbak, demi anak kan namanya. Siapa lagi gitu loh. Ya apa cerita nih? Nggak tahu. Aduh, aku senilu mbak. Makanya ya ampun, kenapa sih karma tuh nggak cepet-cepet datang kayak gitu loh. Sampai sekarang pun dia tetep selingkuh itu tetep kayak gitu. Makanya kan kita putuskan cerai. Cerai pun pastinya aku komunikasi. Dana ini dari aku apa dari kamu? Dana urus cerainya. Iya, ya urusan. Ada nawak mesti jaluk pekatan. Udah kayak gitu loh mbak. Ya apa ya? Sedangkan anak ikut aku. Sampai sekarang itu nggak ada tanggung jawabnya. Ini loh, tanggung jawab itu kasarnya kan beli susu pampers doang tuh mbak. Sampai umur 3 tahun nggak pernah sama sekali. Berarti anakmu tuh sampai sekarang nggak pernah ada sepeser pun uang bapaknya. Nggak ada tanggung jawab dari bapak, itu nggak ada. Makanya kan alhamdulillah aku masih bisa pulang ke rumah, terus keluarga aku masih nerima kayak gitu. Ya alhamdulillah juga sih. Di saat kebukanya dia itu, kan aku sekarang masih benar masih janda, cuman ada pacar baru kayak gitu ya mbak. Terus dia tuh punya itikat mau rujuk, mau balik. Iya. Kenapa gitu Nah, loh, maksudku gitu. Punya tanggung jawab ke anak juga Nggak enggak, ada. nemenin anak enggak, sepeser pun duit dia juga nggak ada gitu loh. Kok masih kepikiran rujuk. Makanya itu. Terus katanya dia insaf karena perbuatannya kemarin kan kasarnya kasep tuh mbak, kemana aja kalau anak udah besar kok baru mau balik gitu loh. Katanya aku Selama ini nggak pernah dia tanya anaknya. kalau komunikasi tetep, cuman ambil anak, jenguk anak nggak pernah. Nggak pernah, cuma nanya aja. Iya, gitu. nanya doang. Berarti anakmu WA. tuh nggak kenal bapaknya banget gitu lah ya. Iya. Terus terakhir kemarin itu bener diambil mbak, waktu aku jualan kopi. Berarti tapi kan setelah berapa tahun kan berarti baru diambil? Iya, 3 tahun. Kok bisa? Terusannya kan di bawah. Dengan itikatnya baik itu, kita memang udah cerai, tapi namanya anak kan tetap anak. Iya bener. Kita sambung seduluran. Karena aku terakhir itu lihat dia jalan sama temanku sendiri juga penyanyi. Tapi nggak tak sebutkan nama juga ya. Terus akhirnya kan aku japri tuh mbak, kok bisa bilang gitu aku, kok bisa anakmu gitu loh, aku bilang ya wis urusan, bilang kayak gitu. Punya itikat ngambil cuman 1 hari terus dikembalikan. Itu pun nggak di apa ya, ini loh dibawain apa iya gitu. Padahal aku bawain itu tapi nggak dikembalikan lagi kayak gitu. Makanya ya ampun, ya wis terakhir kalinya aku ngasihin anak, dalam artian kalau anak semakin besar kan semakin tahu mbak memori itu kayak apa. Takutnya nanti kalau di saat dia besar dendam, tahu ceritanya bapaknya kayak gimana, nanti dia sakit hati. Itu yang paling kasihan di anaknya gitu. Makanya sekarang tuh lebih deket ke pacarku sekarang tuh. Ya alhamdulillah kebantu juga masalah ekonomi. Kebutuhan anak juga terpenuhi sekarang, alhamdulillah dari situ dapat apa ya mbak. Justru anak kamu dinafkahin sama pacarmu yang sekarang malah ya. Iya semua dari susu nafkah sampai kasih sayang bahkan kasih ya. sayang, lebih deketnya sama pacarku sekarang ini. Ambilnya juga ayah kayak gitu. Iya apa Terus ya, kamu nggak ada niat kan untuk balikan sama dia? nggak ada lah mbak. Aku sih nggak recommend. nggak Cukup selesai aja di situ. Terlalu sakit lah kasarnya kalau buat anak sih emang ya, tapi dalam artian dari aku sendiri tuh udah nggak bisa. Ya nggak mau, biarlah cukup sama aku aja kayak gitu loh. Karena tiap harinya kadang ke ayahnya juga nanyanya sama pacar baru ini, bukan ayah yang sebenarnya. Walaupun pernah ketemu di masa 3 tahun kan udah bisa ngomong. Cuma lebih bilang ayah itu ke pacar baru ini. Oh jadi malah bapak kandungnya tuh kayak dia nggak ngerti gitu ya? Nggak ngerti.
nggak ngerti. Kayak harus bersyukur kalau jadi kamu ya udah syukur ya dia nggak tahu bapak kandungnya tuh seburuk itu gitu loh. Mending kayak gitu. Mending kayak gitu. Tapi sekarang semua udah baik-baik aja kan ya. Alhamdulillah. Anaknya juga udah happy. Iya sekarang. Sekarang umur berapa berarti? 3 tahun. 3. Oh iya ya. 3 tahun. Di itu berarti next time karena kan sekarang udah kelihatan pacarnya baik, Iya. tanggung jawab. Berarti Alhamdulillah. berarti suatu saat kalau emang diizinkan Tuhan untuk menikah ya semoga jalannya baik. Amin. Bantu doa gengs untuk Mbak Joy supaya menemukan kebahagiaannya Ya. dengan anaknya, dagangannya laris. Amin. Amin. Pasti kalian udah tau lah harus gimana dalam memilih pasangan. Aku nggak bisa jelasin lagi. Iya. Kalau kalian lihat video-video yang lain, aku udah jelasin gimana supaya nggak pernah salah pilih pasangan, karena sekali salah hancur lah. Sulit untuk memulai lagi, mengatur hidup lagi akan lebih sulit. Jadi semoga ada pesan yang diambil dari Mbak Joyce. Kita doakan untuk kebahagiaannya dan anaknya dan calon suaminya nanti. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Di share juga di sosial media kalian supaya channel Buas ini bisa dikenal lebih banyak orang lagi. Betul. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang lain yang punya ceritanya masing-masing. Saya Lydia Darwin, sampai jumpa.